Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Kama sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa waliyullah. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Nusantara akan membicarakan tentang pendidikan di Indonesia dari sisi anggaran. Kita menggunakan standar 3, yaitu spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar pembahasan ini diberi satu arahan, bimbingan, sehingga mendapatkan sisi kebaikan yang paripurna. Kemudian religi, karena ini berbasis data, kita menggunakan akses moralitas, pertanggungjawaban terhadap data, dan secara intelektual adalah berbasis data yang memang sudah beredar di internet maupun beredar di webnya pemerintah. Hadirin rahimakumullah, bahwa adapun belanja prioritas 2024 antara lain, pertama pendidikan, itu anggarannya 665 triliun. Kemudian perlindungan sosial itu anggarannya 496,8 triliun. Kesehatan anggarannya 187,5 triliun. Infrastruktur itu anggarannya 423,4 triliun. Ketahanan pangan itu anggarannya 114,3 triliun. Hukum dan HAM, Hankam, itu anggarannya 331,9 triliun. IKN itu anggarannya 40,6 triliun. Total anggaran 2.259,5 triliun. Inilah anggaran yang paling tinggi, itu adalah anggaran pendidikan. Jumlahnya 665 triliun. Kemudian anggaran pendidikan ini dijadikan belanja pendidikan. Belanja pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota dalam bidang pendidikan. Maka nanti ada belanja pusat, ada belanja transfer daerah, ada belanja investasi. Itu yang ada di pendidikan. Kemudian anggaran untuk BOS itu bantuan operasional sekolah, dan BOP bantuan operasional pendidikan
bosnya itu PAUD itu per anak 600.000 per tahun. Kalau untuk SD itu 900.000 per tahun. Kalau untuk kemudian SMP, yang SD ini dari 900 kemudian di upgrade dinaikkan menjadi 1.960.000 per tahun untuk SD. Jadi antara 900 sampai 1.900.000 sampai 1.960.000 per tahun untuk siswa SD. Untuk SMP itu 100.000, 1.100.000 sampai 2.480.000 per siswa per tahun. Untuk SMA itu antara 900.000 sampai 1.900.000 per tahun per siswa. Kemudian ditambah dikti. Dikti itu proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, akan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Itu dari dikti. Kemudian ada dana hibah dikti. Secara sederhana, hibah dari dikti adalah program pendanaan untuk kegiatan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dengan dukungan pendanaan itu kegiatan penelitian dan PKM bisa dilaksanakan dengan baik. Itu secara sederhana gambaran yaitu hibah dari dikti. Hadirin bahwa ini adalah anggaran untuk SD, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian pengguna anggaran SD, PAUD, SD dan SMP ini di bawah suku dinas pendidikan, yaitu di kota atau kabupaten. SMA, SMK, SLB itu di bawah dinas pendidikan di provinsi. Kemudian dikti itu di bawah kendali Diktiristek. Diktiristek itu adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi. Itu di bawah Dikti, Direktorat Jenderal. Kemudian Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan itu membawai dikti, membawai suku dinas, Kementerian Pendidikan membawai Diktiristek, membawai dinas pendidikan di provinsi dan membawai suku dinas pendidikan provinsi. Kemudian suku dinas ini ada kasih di kecamatan, langsung kepada kepala sekolah masing-masing dari PAUD, SD, SMP, dari
dinas pendidikan itu SMA, SMK, SLB. Hadirin rahimakumullah, jadi ini adalah untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian kita juga diberikan gambaran tentang jenjang pendidikan sarjana yang 1, 2 pasca sarjana, 3 adalah doktoral, doktor. Jadi program jenjang pendidikan sarjana, program pasca sarjana, program doktor. Anggarannya itu bervariasi untuk S1. S1 itu ada UKT dari mulai 2 juta per semester. Kemudian UKT yang ketiga, kemudian UKT 4 itu 3,5 juta, UKT golongan 5 itu 5 juta, dan UKT golongan 6 itu 10 juta. Kemudian kalau kita rata-rata itu S1 itu menghabiskan waktu antara 8 sampai 12 semester. Kalau kita menggunakan asumsi 10 juta UKT-nya, maka 10 juta kali 12 itu sama dengan 120 juta. Nah, kemudian bervariasi macam-macam. Kalau kita menggunakan asumsi maksimal itu UKT 30 juta, maka S1 itu menghabiskan uang 360 juta. Ini baru UKT-nya. Jadi, nah, kemudian program pasca sarjana pendaftaran itu 1.300.000, semester itu 20,5 juta per semester. Ini kita ambil dari standar UI. Kemudian kali 6 semester, rata-rata itu 6 semester, jadi 20,5 juta kali 6 semester itu 123. Adapun lain-lain itu ya bisa lebih dari itu, namun ini gambaran tentang yang tercatat. Kemudian program doktor S3. Jadi kalau S1 tadi 12 semester, kalau standar 10 itu 120 juta. Tapi kalau kita mau tinggikan UKT-nya 30 berarti 660 juta. Kalau S2 itu 6 semester kali 20,5 berarti sama dengan 123 juta. Program doktor itu antara 6 semester juga. 6 semester. Nah, itu untuk awal masuk reguler. Awal masuk itu
itu 14 juta. Kemudian untuk operasional untuk biayanya, jadi BOP, biaya operasional pendidikan, untuk reguler itu 18 juta. Jadi program dokter untuk masuk awal reguler itu 14 juta, sementara untuk WNA 27 juta. Biaya operasional pendidikan reguler itu 18 juta, WNA-nya 47 juta. Kali 6 semester untuk regional, baru reguler itu adalah 108 juta. Kemudian WNA itu kali 6 semester berarti 282 juta. Hadirin inilah anggaran-anggaran yang memang mau tidak mau harus diserap, karena anggaran ini bagian dari kebutuhan. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual. Nah, nanti informasi spiritual ini anggaran untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB ini sebenarnya dikalikan dengan jumlah siswa. Jadi personilnya ternyata personil ini mempengaruhi variabel. Ada sekolah yang mendapatkan murid banyak, itu dapat banyak, tapi kalau sekolah muridnya sedikit itu dikit. Seharusnya ini adalah fasilitas diberikan untuk sekolah. Nah, sekolah itu punya budgeting. Pertama itu adalah gaji kepala sekolah, guru, dan TU. Nah, kemudian TU dan lain-lain, nah, jaga sekolah dan semuanya. Kemudian operasional. Nah, operasional ini ya nanti dihitung. Jadi sehari berapa sih yang dibutuhkan operasional, biasanya untuk buku, kemudian untuk ATK, alat tulis menulis kantor, dan untuk mungkin kalau sekarang ya komputer. Nah, ini kalau itu dibebankan ke sekolah, kemudian konsentrasi memenuhi sekolah, fasilitas ini digunakan untuk siswa, itu lebih fair. Jadi saudara sekalian, bahwa kalau diberikan kepada murid, asumsi tadi 1 orang sekian, nah kemudian ini juga masih ada guru, masih ada kepala sekolah, masih ada TO, masih operasional, masih ada buku ATK dan komputer. Nah, ini harusnya satu aja. Jadi sekolah itu memfasilitasi muridnya belajar full. Nah, jadi anggaran itu anggaran sekolah untuk murid. Jadi seluruh fasilitas itu dikeluarkan dari sekolah. Ini kelihatannya lebih bagus dibanding hitung personil per sekolah, namun mereka tidak pas. Nah, kemudian di dana hibah Diktiristek ini juga untuk digunakan pengembangan potensi-potensi
dan juga pengembangan terhadap sains untuk research and development R&D. Research and development itu harus dikembangkan di kampus karena ini adalah bagian dari untuk menggali potensi-potensi ke depan, sehingga potensi itu akan jauh lebih baik. Nah, kemudian kita juga nanti menempatkan orang-orang sarjana dan pasca sarjana serta doktor itu dalam industri. Nah, kita menggunakan asumsi bahwa mereka itu terjun di industri nanti akan menghasilkan, yaitu berupa benefit. Hasilnya itu bisa digunakan untuk keperluan mereka dalam pendidikan, menempuh sarjana 1, S2, apalagi sampai S3. Hadirin rahimakumullah, inilah tentang anggaran, dan anggaran ini sudah dikeluarkan. Mari kita gunakan semaksimal mungkin anggaran tersebut. Karena anggarannya sudah besar, manfaatkan dengan baik sehingga akan mampu meningkatkan kredibilitas dan juga kapabilitas bangsa berupa SDM yang berkualitas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, dan sekaligus anggaran ini menjadi asbab kita mendapatkan predikat ketahanan dari sisi intelektual, mulai dari SD, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, S1, S2, dan S3. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua, dan insya Allah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kredibilitas tinggi dalam sisi pendidikan. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa taqabbal taqabbal rahim. Aku la ilaha illa anta muslimat wal mu'minina wal fastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.